Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Febrian Andika dari Prodi Pendidikan IPS kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh PPKI yang memiliki peran dalam pembentukan Pancasila. Untuk lebih lanjut atau lebih lengkapnya, kita saksikan saja video berikut ini. Tokoh yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sasrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa kecil, Soekarno hanya sebentar hidup bersama orang tuanya di Blitar. Soekarno lebih banyak menghabiskan masa kecilnya bersama kakeknya yaitu Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno bersekolah di beberapa tempat. Yang pertama, ia bersekolah di Tulungagung sampai tamat sekolah. Dan di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS untuk memudahkannya diterima di HBS Surabaya, Jawa Timur. Soekarno termasuk orang yang aktif di perkumpulan atau organisasi yang bernama Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java pada 1918. Di tahun 1920 ketika lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknisi Hoge School atau sekarang Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Soekarno menjadi penyumbang dari Pancasila pada sidang tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpidato dan mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Semasa beliau menjabat menjadi presiden, beliau kerap mengobarkan semangat-semangat lewat pidato-pidato kenegaraannya dan beberapa penyampaian beliau terhadap para pemuda Indonesia. Akan tetapi pada hari Minggu 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibundanya Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari dengan tujuan mengenang kepergian sosok presiden yang membawa Indonesia merdeka. Tokoh yang berikutnya yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta merupakan pribadi yang sangat bersahaja, sederhana, dan juga anti penjajahan. Ayahnya, Haji Muhammad Zamil, meninggal ketika Hatta menginjak usia 8 bulan. Dari ibunya, ia memiliki 6 saudara perempuan. Bung Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga tersebut. Dalam sisi pendidikan, Muhammad Hatta lebih banyak menimba ilmu di Belanda. Seperti di sekolah Handel House School di Rotterdam, ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging yang berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta lulus dalam ujian ekonomi perdagangan pada tahun 1923. Sebetulnya Bung Hatta lebih tertarik untuk menempuh ujian doktoral di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1925. Akan tetapi karena itu pada tahun 1924 dia dinonaktifkan dalam PI, tetapi waktu itu dibuka jurusan baru yaitu Hukum Negara dan Hukum Administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu, terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik. Singkat cerita, pada bulan Juli 1932, Bung Hatta berhasil menyelesaikan studinya di negeri Belanda dan sebulan memilih untuk pulang ke Jakarta. Pada tahun 1932 sampai 1933, kesibukan utama Bung Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Rakyat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Bung Hatta merupakan tokoh yang tidak kalah penting dengan Soekarno. Beliaulah yang membawa nama Indonesia ke berbagai delegasi dunia demi mengenalkan kemerdekaan Indonesia kepada pihak luar. Beliau tutup usia pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Jakarta. Berikut ini adalah prestasi yang diraih oleh Muhammad Hatta, di antaranya sebagai pahlawan nasional, sebagai bapak koperasi, sebagai proklamator Indonesia, sebagai Indonesia Doctor Honoris Clause, dan sebagai The Founding Father of Indonesia. Yang berikutnya adalah Supomo. Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Beliau seorang ahli hukum pada generasi pertama yang ada saat Indonesia merdeka. Banyak berita yang beredar kalau beliau terlahir dari kalangan keluarga ningrat. Kakek dari pihak ibunya, yaitu Raden Tumenggung Wirdo Dirjo, adalah Bupati Nayak dari Sragen. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya, yaitu Raden Tumenggung Reksowardono, adalah Bupati Anom Sukoharjo. Supomo menempuh pendidikannya di beberapa sekolah seperti LS, yaitu sekolah yang setingkat dengan sekolah dasar di daerah Boyolali pada tahun 1917. Kemudian di tahun 1920, Supomo melanjutkan pendidikannya di Mulu. Setelah itu, ia meneruskan pendidikan hukumnya di Batavia Red School di Batavia dan lulus pada tahun 1923. Selesai dari Batavia Red School, beliau ditunjuk oleh kolonial Belanda sebagai pegawai negeri pemerintahnya yang dibantu oleh ketua dari Pengadilan Negeri Sragen tahun 1927. Di tahun 1924 sampai 1927, Supomo dapat kesempatan dari Belanda untuk melanjutkan studinya ke Rijks University Leiden di Belanda yang dipimpin oleh Cornelis van Veldhoven. Dalam gagasannya untuk membentuk Pancasila pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo berpidato dan mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Dalam pendidikannya yang cukup tinggi, Supomo pun jadi pahlawan yang sangat dikenal akan pendidikannya. Supomo meninggal di usia muda akibat serangan jantung pada tanggal 12 September 1958 dan beliau dimakamkan di daerah Solo. Tokoh yang berikutnya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 1914 dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafikah binti Ilyas. Ia lahir dari keluarga pejuang. Ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Abdul Wahid Hasyim terlahir dari keluarga yang punya kultur agama yang sangat kuat. Jadi tidak mengherankan apabila Abdul Wahid memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sejak masih anak-anak. Kecerdasan Wahid Hasyim sudah terlihat sejak usianya masih menginjak umur 7 tahun. Beliau khatam Al-Quran dengan mendapat bimbingan langsung dari ayahnya. Pendidikan lainnya dia peroleh dari pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang. Pada usia 15 tahun, dia sudah mengenal huruf Latin, menguasai bahasa Belanda dan Inggris, yang tanpa pernah dia dapatkan di pelajaran atau pendidikan dari sekolah kolonial sedikitpun. Pada biografinya disebutkan kalau pada usia 18 tahun dia menunaikan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tahun yang sama, beliau bermukim selama kurang lebih 2 tahun di Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Sepulang dari Tanah Suci, beliau lebih aktif di organisasi yang didirikan oleh ayahnya, yaitu Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1938, dia jadi pengurus NU, ranting cukir, dan terus menanjak. Pada tahun 1940, beliau menjadi pengurus tingkat pusat PBNU dengan memimpin Departemen Ma'arif yang membidangi pendidikan. Pada bidang pendidikan, beliau mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada tahun 1944 yang pengelolaannya dan segalanya diserahkan secara langsung pada Kiai Haji Kahar Muzakir. Sejarahnya, beliau tercatat pernah menjadi anggota dari beberapa organisasi seperti BPU-PKI dan PPKI. Pada tanggal 18 April 1953, beliau melakukan perjalanan menuju Sumedang untuk menghadiri rapat NU dengan ditemani putranya Abdurrahman Wahid. Sesampainya di daerah Cimindi, mobil yang ditumpangi mengalami ban selip dan tidak bisa dikendalikan oleh supir sehingga menabrak truk yang mengakibatkan Kiai Haji Wahid Hasyim terlempar keluar dari mobil. Kecelakaan tersebut membuat beliau dirawat dan mengalami koma dan akhirnya wafat 1 bulan kemudian dalam usia yang masih muda, 39 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di pesantren Tebu Ireng, Jombang milik ayahnya. Dalam sejarah juga mencatat beliau mendapat anugerah sebagai pahlawan nasional sesuai dharma bakti terbaiknya pada negara Republik Indonesia dari sisi membantu kemerdekaan Indonesia dan pendidikannya. Tokoh yang terakhir adalah Muhammad Yamin. Beliau lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Muhammad Yamin lahir dari 2 orang tua, yaitu Tuanku Usman gelar Baginda Khatib dan Ibu Siti Saadah.
Beliau merupakan pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan pemuda melalui Sumpah Pemuda. Dari sisi pendidikan, Muhammad Yamin mengenyam beberapa pendidikan seperti pendidikan dasar di Palembang. Lalu, beliau melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta yaitu Sekolah AMS. Beberapa pelajaran dia pelajari dan juga mempelajari sejarah purbakala dan beberapa bahasa di dunia seperti Latin, Gael, dan Yunani. Setelah lulus dengan hasil yang mengesankan, beliau melanjutkan pendidikan hukum di Batavia. Ia memperoleh gelar Master in the Rechten atau lebih dikenal dengan Sarjana Hukum. Organisasi yang diikuti saat beliau masih kuliah yaitu Jong Sumatera Bond. Bersama organisasinya, Muhammad Yamin terlibat dalam panitia Sumpah Pemuda. Setelah mendapatkan gelar sarjana, beliau juga bergabung jadi anggota Partindo yang tidak bertahan lama karena beberapa hal. Muhammad Yamin juga berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dengan membantu Soekarno dan banyak hal. Tapi, beliau jadi orang yang sangat penting saat Indonesia sudah merdeka. Pada saat jabatan Soekarno-Hatta, ia diangkat sebagai pemangku jabatan penting dalam sebuah negara. Dalam catatan biografinya, beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR pada tahun 1950. Selepas jadi anggota DPR, beliau dilantik menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1952. Lalu dari tahun 1953 sampai 1955, beliau jadi Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Selain jadi anggota DPR, beliau juga sempat menjabat Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962. Beliau juga jadi pengawas IKPN antara tahun 1961 sampai 1962 dan jadi Menteri Penerangan antara 1962 sampai 1963. Yamin juga penggagas dari lahirnya Pancasila. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato dan mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin mengakhiri perjuangannya saat dia tutup usia di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962 di usia 59 tahun. Berdasarkan perjuangan hidup Muhammad Yamin pada Indonesia, beliau mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra RI dari Presiden. Penghargaan Strop Polisi Militer atas jasanya sudah menciptakan lambang Gajah Mada dan Pancadharma Cop dan penghargaan Panglima Kostrad. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.